Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dia menjelang senja ini masih bisa duduk bersama anak-anak kami sekalian dan masih bisa bertatap muka dengan kalian. Alhamdulillah, mata masih melihat, telinga masih diberi pendengaran, dan kegiatan biasa bersama dengan guru-guru di pondok jalan seperti biasa. Semua itu izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak-anak kami yang tersayang, salawat dan salam pun terhadap junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad sebenarnya Nabi telah memberikan arahan yang tidak ada tawar-menawar lagi. Ini tugas kita. Al ulama'u warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu pewaris Nabi. Nabi telah berakhir. Seandainya manusia kembali ke jahiliyahnya, menangis pun kita sedunia tidak akan datang Nabi lagi. Khatmun Nabiyyin Muhammad SAW. Jadi jawabannya, kita inilah orang-orang yang berilmu yang akan melanjutkan visi misi perjuangan Nabi kita itu. Dan untuk itulah, kepada anak-anak kami semua yang kami sayangi, alhamdulillah kami sangat berbangga bertambah rasanya badan awak gadang yang keteko mencari kehadiran kalian. Sudah bertahun-tahun tak pernah jumpa, kadang-kadang bertemu hanya cuma di jalan, kadang-kadang bertahun-tahun tak jumpa. Pada hari ini di kita Samparan dengan keadaan inilah tempat kita. Seperti di awal-awal dulu sering disampaikan, nak, kalian bukan dididik bermewah-mewah. Anak-anak santri Buya sengaja kamu tidak dididik dengan bermewah-mewah. Hiduplah dengan sederhana. Dengan kesederhanaan itu, seandainya di tengah perjuangan memang itu yang ada, sudah biasa kamu terima. Seandainya kamu mendapatkan nikmat lebih daripada itu, syukurlah pemberi Allah itu kepada kamu. Namun perjuangan ini jangan kita merasa mundur daripada tujuan perjuangan kita ini. Karena Nabi itu tidak ada lagi, Rasul tidak ada lagi. Jadi pola pikir kita ini bukanlah pribadi kita pikirkan, sebenarnya umat kita pikirkan. Bukan umat Pasaman Barat, bukan umat Sumatera Barat, bukan umat Sumatera, tetapi dunia yang kita pikirkan. Pantaslah sebenarnya hendaknya kita ini, janganlah pelit-pelit kalian, nak. Jangan kalian kiki-kiki, bakhil-bakhil. Pemurahlah kalian, nak, membantu perjuangan agama di ujung zaman ini. Sepintas kilat kita dengar tadi apa dipaparkan oleh Ustaz Hendri. Hari ini saudara kita dulu jauh di Timur Tengah sana, mereka itu bermandikan darah nyawanya melayang mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulama kita hari ini lihatlah, berada dalam penjara meninggalkan perjuangan Nabi Muhammad oleh sesuatu pihak yang tidak bertanggung jawab di negara kita ini. Tentu kita semuanya pikir agama ini perlu kita luaskan pikiran kita. Di sinilah besar pahalanya. Nabi itu tak pernah mikirkan kota Makkah, rahmatan lil alamin, rahmat seluruh penjuru dunia. Tentu nilai pahala berbeda.
dapat kami bentangkan untuk kita semua, ba'a mangkok kajian gaji wali nagari, gadang gaji camat, di wali nagari pikirannya, camat baku gadang gaji ente camatan di pikirannya, di hulu bupati, gadang gaji bupati pada camat, sabuk kabupaten di pikirannya, ba'a kok gadang gaji gubernur daripada bupati, provinsi dipikirkannya. Ba'a kok kadang gaji Jokowi daripada gubernur Indonesia dipikirkannya. Begitulah perjuangan kita ini. Kalau hanya dirimu saja kalian perjuangkanlah, semayang buatlah deh. Tua naba tua batua lah, naba judi lah, nama buduh mak lah, naba badina lah. Diri yang buat sampai tinjau untuk aman pahaluangnya. Pikir kita, pikir dunia. Inilah pikir Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi. Kita mendapat pahala apa? Pahala dunia. Kita da'i dunia kita hendaknya, penceramah dunia kita. Walaupun kita tidak ikut angkat senjata di Timur Tengah sana, kita tidak ikut menumpahkan darah, tapi harapan kami orang tua, tolong korbankan setetes air matamu di tengah malam. Berudukkanlah di tengah malam jam 1, jam 2, bentangkan tikar sejadahmu. Angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah agar Islam yang ada di dunia ini Allah lindungi. Yakinlah senjata yang ampuh dulunya oleh Namrud menghantam Ibrahim tak punya apa-apa. Namrud mempunyai tentara ribuan senjata lengkap, hanya dengan nyamuk saja pun permatian tentara Namrud. Ini perlu pedoman untuk berpikir kita. Jadi oleh karena itu, janganlah kita pelit-pelit pada pejuang-pejuang agama. Kamu orang yang alim, orang berilmu, jangan pelit kalian semuanya. Tetetlah air mata di tengah malam. Doakan umat Islam sedunia agar dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah diri kita. Wa makaru wa makarullah wa makrul makirin. Tipu daya Allah di atas tipu daya dunia manusia. Allah di atas tipu daya. Tinggal permohonan kita lagi. Sehingga anak kami semua yang membangun pondok, yang ia berada di mana-mana, janganlah hendaknya kita itu melepaskan saudara kita di mana-mana. Ini tugas kita semua. Tidak ada yang kita tunggu-tunggu. Orang-orang alim yang berilmu sudah banyak yang meninggal dunia. Kita inilah yang akan bertanggung jawab. Jangan pikirkan pribadi kita, tapi umat kita pikirkan. Pahalanya dunia kita dapat. Kita pikirkan, kita doakan mereka. Walaupun kita tidak ikut senjata, doa dari kita semuanya. Kita ajak yang punya pondok santrinya, doakan para teman-teman kita, ulama kita dalam penjara hari ini. Doakan teman-teman kita sedang berada di ujung peluru api dan perang Yahudi hari ini. Kita doakan. Istimewa doa kepada kampung halaman kita ini. Siapa yang akan menegurnya yang minum tua? Siapa yang akan melarang orang itu berjudi? Siapa yang melarang mereka itu bergaul bebas? Siapa yang menyuruh mereka untuk ke masjid? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Tentu jawabannya diri ananda semua. Orang-orang berilmu lah yang akan berpikir ini. Diangkat derajat kita oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Al-ulama warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu pewaris Nabi. Langsung derajat tinggi di Allah Ta'ala. Pewaris Nabi kita. Tapi di jajuan ikolah diberi Allah nikmat ilmu, kita pendam untuk mengawal 12 rombongan kata Nabi. Manusia daripada kubur ke padang mahsyar nanti ada serombongan bangkak-bangkak malaki badannya kejadian Nabi. Apa kesalahannya? Yaitu dia adalah menyembunyikan ilmu yang hak dan tidak disampaikan pada malaki badan malaki. Pada dia lakta ajarkan di pesantren, kata aja dari bangun pesantren di mana-mana. Itu perjuangan kita. Orang darah yang ditaruhkan, nyawa disiapkan untuk agama. Kita apa? Kita apa? Dengan ilmu yang ada sama kalian. Kalianlah berilmu semuanya. Orang alim,
bisa berjuang dengan masyarakat, ikhlaskan niat dari kalian. Allah, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ilahi, hai Tuanku, engkau yang ku maksud ya Allah, reda engkau yang ku cari. Walaupun darah yang tumpah, keringat yang bercucuran, malam gulita yang ditimpuh, hujan itu adalah permainan. Perjuangan agama lanjutkan, berjalan sampaikan ke batas, berlayar sampai berakhir hidup kita meninggalkan dunia. Inilah anak kami semua, tolong kalian pikirkan agama ini. Jangan pikirkan diri sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah pikir diri sendiri, malah bagaimana? Kadang Nabi kadang makan, kadang tidak. Sehari dia lapar, sehari dia kenyang. Senang aku, kata Nabi. Hah? Seorang sahabat menangis, dia menengok Nabi bangkit dari bangun tidur, berkesan pelepas tamar di punggungnya, menangis sahabat. Lima zata bagi, kenapa aku menangis? Wahai Rasulullah, lihatlah bekas pelepas tamar masih berkesan di punggung engkau. Kau tidur di sinilah keadaannya, hidup sederhana, rumah sederhana. Orang-orang kafir, mereka tidur di istana yang megah, lapis permadani yang empuk. Sedih aku ya Rasulullah. Air mata siapa yang akan menetes ya Rasulullah? Padahal mata benda dunia, kunci dunia akhirat berada di tangan engkau. Apa jawaban Nabi dengan singkat? Simple. Dunia ambillah untuk mereka, akhirat kita yang punya. Itu makanya kami mengajak anak-anak kami dan belajar hidup sederhana. Karena apa? Berjuang nanti di dalam pendakian kamu menoleh ke belakang lagi. Nah, berjuang kamu tidak akan berjuang, sudah biasa dalam penderitaan kita. Sampai hari ini kami seperti ini. Sampai hari ini anak-anak kami, adik-adikmu seperti itu kita berjuang. Jadi oleh karena itu anak-anak kami yang berilmu, jangan dipikir cuma untuk kayu diri awak seorang, jangan dipikir mewah awak seorang anak, tapi agama Allah lah dipikirkan. Kok lagi awak berasaki pikirkan agama Allah? Kok lagi awak di dalam usahanya pagilah untuk agama Allah? Lain pintar awaknya pikirkanlah apa macam agama. Itu yang bisa itu hari ini. Dibanding dengan perjuangan yang telah kalian pelajari, jauh singgang dari api, nyawa dan darah mereka patah-patah diri mereka untuk agama. Itu aku alun seberapa yang kita korbankan. Jadi kamu inilah penyambung perjuangan kami yang hari ini, hari ke hari semakin tua. Ini hari ini adalah hari yang tahun yang berumur 65. Pada awal tahun yang lewat, kami dikejutkan oleh satu acara di rumah yang saudara bapak ibu yang sederhana ini. Guru-guru duduk, guru-guru duduk semua. Tiba-tiba seorang guru, ada bingkisan pakai ini. Ini apa? Ini baju untuk Buya ini. Baju apa ini? Pas tanggal 1 Januari hari kelahiran Buya. Ini adalah hari ulang tahun Buya. Buya tidak menduga ada seperti itu. Kenapa? Dibilangnya rupanya. Karena umur Buya hari ini mencapai 65 tahun. Coba bayangkan, siapa lagi? Kepergian seorang ulama Lubuk Landur, Syekh. Siapa? Mursardin Mustafa Kamal, nampaknya patah, tidak ada tumbuh lagi, hilang tak berganti. Kepergian seorang penjabat, lah kamu lihat beberapa bulan yang berlalu, lengser habis penjabat seorang bupati, 5 pasang pengganti di belakang. Nan seorang sepasang dua, dan sampai pasang tadu dua. Banyak pengganti, tapi kamu pikir ulama, tidak ada nampaknya. Kami inilah, kami mengajak kalian semua, kehadiran kami kalian sini, kami berbangga, berbesar hati kalian bertemu kembali. Dan niat-niat suci yang kita bikin pada masa berlalu, kalian melanjutkannya. Bikin pondok pesantren, setiap santri bikin pondok pesantren, tidak masalah. Kami doakan kalian, walaupun kalian tidak berada di pandang mata kami, Allah melihat kalian. Suara kami tidak bisa menegur kalian, menasihat kalian. Allah tahu apa kalian lakukan. Kalau salah langkah kalian, yang menegur tidak bisa Buya menegur. Kenapa? Serba terbatas, penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, tenaga terbatas. Tapi bagi Allah,
Allah, Allahu Ahad, Allah itu Esa. Di mana berada Allah beserta kalian. Yang sedang kuliah Allah melihat kamu. Sedang mengajar Allah menengok kamu. Sedang pemimpin kamu Allah menengok kamu. Sedang tidur kamu Allah menengok kamu. Sedang mendidik kamu Allah melihat kalian. Dinilai Allah semuanya kerja kita anak. Jadi mungkin ada pola pikir kamu untuk pribadi kalian hidup ini. Pada saat untuk awak seorang Allah tidak ada begitu. Tengoklah dan kalian pelajari. Khadijah sampai meninggal dunia bertambal-tambal kapan ini lakukan kekayaannya jangan dibayangkan. 2/3 kota Makkah kata ulama dia yang punya. Tapi meninggal dunia apa yang ditinggalkannya? Sampai ditanya orang Rasulullah, apa yang kami tinggal Rasulullah? Aku tinggalkan kepada kamu 2 saja kata Nabi, yaitu Quran dan Sunnahku. In tamassaktum bima falan tadilluka abada. Kalau bertahan kamu dengan 2 faktor ini, Quran dan Sunnahku, bawa sunnah kemana-mana, berpakaian-pakaian sunnah, tidur dengan sunnah, berjalan dengan sunnah, makan dengan sunnah, hidup dengan sunnah, rumah tangga dengan sunnah, lan tadilluka abada, tidak akan sesat selama-lamanya kata Nabi. Tidak akan sesat selama-lamanya. Pada hari ini anak durhaka orang tua semakin banyak, perjudian semakin meningkat, peminum mabuk-mabukan, perzinaan. Kalau ditanyalah ini Jendri sebagai wali hakim di sini, pernah kami pantau-pantau lai barang gaji na panikahan iwang di Pinaga dengan uang dan lahan do gaji deh. Ndak tak pandai mencari tuan deh. Bayanglah, ikut di Pinaga tanyong kayaknya. Ndak pandai mencari tuan deh. Boleh kali sabui deh. Sampai malato pasaman tu. Apakah kita hari ini bertumpang tangan bertumpang dagu? Lahir anak ayahnya belum sudah hamil, ayahnya belum kawin lagi. Siapa memikirkannya itu? Orang yang berilmu. Kita inilah. Jadi mari nak sama kita satukan langkah ke depan. Kita satukan langkah kita, yaitu melanjutkan visi misi perjuangan Rasulullah. Kita pegang sama-sama stafet perjuangan Nabi. Walaupun Nabi tidak ada, kamu itu berasa tanggung jawab. Kamu semuanya, kita semua bertanggung jawab menghidupkan agama yang ditinggalkan Nabi ini. Jangan jadikan agama ini bagi anak yatim nak, yang tak ada mengurusnya. Kita inilah mengurusnya nak. Dengan hartamu, dengan jabatanmu, dengan kemampuanmu, dengan kemegahanmu, urus agama. Apalagi anak kami yang putri, tolong nak hidupkan agama di rumah kalian. Kita dalam hadis Nabi disampaikan, salah satu mantun Nabi, ada 3 perkara yang perlu kita pedomani nak kamu meninggalkan pesantren sebentar ini. Karena pesantren ini Buya sampaikan juga sedikit, alhamdulillah. Kalau silakan anak masuklah ke sana, sulit kita melangkah di sana. Propaganda semua ada. Barang-barang bangunan masih bertaburan di sana. Waktu tinggal 1 minggu lagi adik bukan masuk sekolah. Pusing dia terima mana diletakkan nanti mereka. Ini lantai 1 sudah siap, insyaallah. Dan insyaallah nanti ini bahan yang ada, langsung kita lantai 2 karena tempat kita sempit. Kita usahakan di lantai 4 insyaallah. Tolong bantu dengan doa oleh kalian nantinya. Jadi lantai 2-nya akan menyusul. Doakan, dan santri sekarang ini berjumlah 470 lebih kurang lah. Dan ditambah dengan santri yang baru, yang pendaftaran baru 100, hampir 140 lah, 140 yang baru. Jadi juga mendapatkan nanti 4 lokal mungkin insyaallah. Dengan itu kepada anak kami semua, tolonglah Buya dan guru pondok kita dengan doa di sini. Yang perlu doa, karena apa yang dikata oleh Chandra tadi, bahwasanya kalian-kalian ini tumbuh di sini. Lihat-lihatlah kami ke sini berdua sekali setahun. Karena menurut cara logika saja, bagaimanapun gadang dah hantu kalau tak putih di batang, lapuk nak dia datang.
ialah kajian dahan tapi lai berlaku ke batang tu insya-Allah antah kau gabah batang kau gabah lo tu ni adalah kehidupan kita. Doa kami tetap bersama kalian walaupun tak ada mata kami doakan kalian sukses dalam perjuangan kalian. 3 faktor yang kalian bawa pulang, ada 3 macam yang akan kalian bawa pulang. Ingat-ingat, yang pertama, barang siapa yang mengamalkan ini insya-Allah akan berkah umurnya, berkah usahanya, berkah ilmunya, bahagia rumah tangganya. Yang pertama, salatul khamsah, sembahyang hitung paliaro. Jangan ada tamat pondok tidak sembahyang itu betul dulu. Jangan wajibnya nak sunat kiai tu wajib. Semua santri kami tolong tahajud di tengah malam nak. Inilah saatnya kita menangis kepada Allah mendengar dunia kacau balau hari ini. Sanak pemilih tak tegur sapa, kakak beradik berantem, mamak kemenakan hantam menghantam, sakam puang kacau balau. Ini saatnya kita berdoa hari ini. Tolonglah dengan tahajud kalian. Tolong setiap malam tahajud jangan nak tinggalkan. Walaupun 2 rakaat. Angkatlah tanganmu ke langit, mintalah kepada Allah umat supaya selamat di dunia ini. Pahalanya dunia dapat kalian, bukan untuk perbuatan lagi. Dunia dapat kalian pahala. Duha, tahajud jangan kalian tinggalkan. Yang keduanya yaitu adalah apa kata Nabi? Salah satu alayya wajibun wa alaikum sunnatun. 3 yang wajib bagi aku kata Nabi. Di antaranya itulah sunat tahajud. Wajib Nabi tahajud, yang kita hanya sunat saja. Tolong kerjakan. Yang keduanya yang harus kita amalkan pedoman tadi bawa pulang ke kampung ialah yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Man arada an yatakallam Allah falyaqra'il Quran. Siapa ingin berbicara dengan Allah, bacalah Quran. Man arada al-'aisha sa'ada falazimal Quran. Siapa ingin hidupnya bahagia, selalulah bersama Al-Quran. Kenyataannya kita mempunyai wirid pengajian, seorang bapak melapor, Ustaz, alhamdulillah aku mengamalkan Al-Quran batujuh minan tuamu ta'at ketujuh-tujuh sayang kamu ketujuh-tujuh. Berkat apa itu? Karena Allah mengatakan begitu. Man amila amalan salihan min zakin tawawa minu palanya thayyib. Laki-laki perempuan beramal saleh kami baguskan kehidupannya, dapat ini kebahagiaan. Dan dari kepiang menantu bagian ke mata. Jadi Quran jangan tinggalkan setiap malam. 1 juz semalam, 1 juz semalam. Siapa ingin apa dikatakan oleh seorang sahabat Nabi, karena banyak infaknya kepada Nabi, aku nak tinggal di rumah yang ku tinggalkan di rumah ialah katanya apa? Allah dan Rasul. Apa itu? Al-Waqi'ah. Siapa selalu baca Al-Waqi'ah tidak akan susah kehidupannya di dunia ini. Al-Waqi'ah yang tinggalkan. Jadi yang kedua, tolong Al-Quran, tolong insya-Allah di pondok kita juga akan tahfiz Al-Quran, akan juga menjadi pelajaran utama di pondok kita ini, insya-Allah. Jadi supaya anak-anak kami semua Al-Quran jangan tinggalkan. Insya-Allah zayyinu buyutakum bisolatil jamaati wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan salat dan baca Quran. Yang ketiga, mungkin kami dulu tak sampai menyampaikan ini. Yang ketiga harus kita amalkan, yaitu adalah zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Tuhan. Dengan zikir jiwa anda akan tenang. Walaupun bertumpu harta yang banyak, pangkat menjunjung ke langit sana, zikir dan tinggal anda, maka kalian akan gelisah, terombang ambing hidupnya, tidak ada kemana tujuannya. Tolong zikir kalian kerjakan. Tahlilmu berapa? Selawatmu berapa? Tasbihmu berapa? Istighfarmu berapa? Rasa perlu salat tasbih yang tinggal sekali dalam sehari. Salat tasbih jangan tinggal. Menghadapi dunia hari ini tidak ada hanya dengan Allah yang kita minta tolong padanya, dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang beli surga akan aman bahagia. Yang dulu moga-moga Allah jadikan dianya mendapat jodoh yang baik sehingga bisa berjuang agama. Dan bagi anak kami yang pulang selamat tujuannya, bagi nanda sakit-sakit sihatkan ya Allah. Nak adu bautang bayi sensorang. Ya, jadi demikian saja anak kami semua.
yang Nabi kami sampaikan. Kami ucapkan selamat datang dan kami semua besar hati kami berbahagia. Kemudian satu lagi yang paling penting ini, beberapa tahun yang lalu ibumu almarhumah sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Kepergiannya itu sangat mencekam sekali dalam pikiran kita. Alhamdulillah sekarang ada yang senasib juga dengan kita. Itu namanya adalah Romida, berasal dari Gunung Gading, dan adikmu ada satu itu yang bernama Hasanah. Alhamdulillah baik pelayan di rumah, kemudian ragu lagi kepada dia, baik makan, baik rumah tangga, tidak jauh berbeda dengan yang pergi. Mudah-mudahan patah nampaknya oleh tumbuhan dari Tuhan, hilang diganti. Kita tidak menduga apa yang ada ini, hanya Allah yang tahu. Anak kami semua yang disayangi, itu saja. Mari kita bacakan umul Al-Quran, dan kepada kita semua selamat selalu. Mari kita berdoa bersama. Ala hadzinnya Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, bin nabiyyin wal mursalin, bil mala'i ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqan wa tafarruqan ma'suma. Allahumma alif quluba bainana ya Allah fi ta'atika wa ta'ati rasulika kama allafta bainal qulubil muhajir wal ansar wa quluba wal hawa wa quluba Ahmad wal Fadil wa qul Yusuf wa Zulaikha wa quluba Ali wa Fatimah radhiyallahu anha. Allahumma qawwil umurana ya Allah fi ta'atika wa Allahumma qawwil umurana ya Allah fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahih ajasana ya Allah fi sihatin wa afiyatin salamah wa nawwir ya Allah qulubana kama nawwarta bi syamsi abadan abada wa sabit imanana ka imani anbiyaika wal salihin. Allahumma lana dzunubana wa liwalidayna wa auladina wa azwajina wa li jaddina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatir rahimin. Ya Arhamar Rahim, irhamna ya Allah ya Tuhan kami. Biarlah kami ya Allah duduk di tempat sederhana ini ya Allah, telah mengangkat tangan kami kepadamu ya Allah. Tangan kami memohonkan kepada Engkau. Semoga hendaknya kami dijadikanlah orang-orang yang berilmu lagi mengamalkan ilmu. Jadikanlah anak-anak kami semuanya ini orang alim dan alimah, orang yang alim dan alimah, menurunkan anak yang saleh dan salehah, hafiz dan sedang alim dan alimah, sehingga berikanlah kekuatan pada hati anak kami ini untuk berjuang ya Allah, untuk melanjutkan daripada perjuangan baginda Rasulullah yang sudah lama meninggalkan kami. Kami tak jumpa dengannya ya Rasulullah, hanya menemui mendapatkan daripada orang guru-guru kami. Berikanlah kekuatan kami ya Allah seperti pun sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Berikan ilmu kami kepada kami seperti ilmu para sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Berikan jadikanlah rumah tangga kami ya Allah rumah tangga sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Jadikanlah umat perjuangan kami seperti para sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Dalam sepenuh kehidupan kami ya Allah, kami gunakan untuk memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Kalau kami ini ya Allah hamba-Mu yang banyak dosa, maafkan kesalahan kami. Tolong benahi ya Allah, tolong tunjuki keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami jadikan yang saleh dan sehat ya Allah. Pejuang-pejuang agama masa depan ya Allah. Kemudian juga orang tua kami yang telah dahulu ya Allah, lapangkan kubur mereka. Mereka tidak bisa lagi ya Allah mendidik kami, tapi Engkau yang tahu ya Allah. Mereka kadang-kadang terlambat ibadah gara-gara mengurus kami masa kecil ya Allah. Hari ini mereka telah Kau panggil dan Kau izab mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka ya Allah sebagai taman-taman surga, dan Kau siksa ya Allah orang tua kami, orang sayang kepada kami ya Allah. Tolong sayang kepada mereka ya Allah. Tolong lindungi mereka ya Allah daripada azab-Mu. Orang tua kami tidak pernah memarahi kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
Hasanah wa qina adzabannar. Jika ada ya Allah kami dalam keadaan sakit, sehatkan kami ya Allah. Bikin kami yang gundah, tolong tenangkan ya Allah. Jadikan kami pelopor agama Muhammad, jadikan kami pemuda Nabi Muhammad, berjuang masa depan ya Allah, bukan memikirkan diri sendiri tapi umat yang kepikirkan. Berikan paham pada diri kami semuanya ya Allah rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar